Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Ini pengantarnya. Ciri-ciri masa dewasa itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ciri khusus, ciri umum, dan ada ciri khusus menurut Alport. Ciri khusus, kehidupannya semakin realistis, yaitu terjadinya perubahan sikap dan tanggung jawab karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu menonjolnya berbagi persoalan hidup yang menyebabkan ketegangan pada dirinya. Adapun di sini ciri umumnya ya, yang pertama masa produktif, yang kedua masa memantapkan peran atau kedudukan tertentu, yang ketiga masa yang banyak masalah, yang keempat masa ketegangan, terutama ketegangan emosi karena masih berusaha beradaptasi dengan runtutan tanggung jawab terhadap peran-peran barunya. Dan di sini juga ada pun ciri-ciri menurut Alport, terbagi menjadi 6 ciri ya. Yang pertama adanya usaha pribadi pada salah satu lapangan yang penting dalam kebudayaan. Yang kedua kemampuan untuk mengadakan kontak yang hangat dalam hubungan yang fungsional maupun yang tidak fungsional. Yang ketiga suatu stabilitas batin yang fundamental dalam dunta perasaan dan dalam hubungan dengan penerimaan diri sendiri. Yang keempat, pengamatan pikiran tingkah laku menunjukkan sifat realitas yang jelas, namun masih ada relativitasnya juga. Yang kelima, dapat melihat diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, menemukan suatu bentuk kehidupan yang sesan dengan gambaran dunia atau filsafat hidup yang dapat merangkum kehidupan menjadi suatu kesatuan. Oke, yang selanjutnya ada macam-macam kebutuhan manusia menurut J.P. Guilford. Ada kebutuhan individual, sosial, dan kebutuhan manusia akan agama. Oke, yang pertama ada kebutuhan sosial, yaitu ada kebutuhan akan pujian dan hinaan, kebutuhan akan kekuasaan dan mengalah, kebutuhan untuk hidup bergaul dengan orang lain, kebutuhan untuk melakukan imitasi dan simpati, dan kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Yang selanjutnya ada kebutuhan individual. Yang pertama ada homeostasis, yang kedua ada regulasi temperatur, yang ketiga ada tidur, yang keempat ada seks, dan yang terakhir ada lapar. Iya, dan ini yang terakhir yaitu kebutuhan manusia akan agama. Menurut Hasan Langgulung mengatakan, salah satu ciri fitrah manusia ialah manusia menerima Allah sebagai Tuhan. Oke, selanjutnya yaitu sikap keberagamaan pada orang dewasa. Poin ke-1, singkatnya saja, menerima keberadaan agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang. 2, cenderung bersifat realistis. 3, bersikap positif pada ajaran dan norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan mempelajari agama. Yang 4, tingkat ketahuan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri sendiri. Selanjutnya yaitu poin kelima, menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan wawasan yang luas. Yang 6, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama. Ke-7, sikap keberagaman cenderung marah pada tipe-tipe keberbedaan. 8, terlihat hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial. 6, perhatian terhadap kepentingan organisasi secara sosial keagamaan sudah berkembang. Selanjutnya ada faktor agama orang dewasa, ini secara umum. Jadi yang pertama faktor hereditas dan asal-usul keluarga, kedua kondisi keberagamaan keluarga suami atau istri di keluarga yang dibangun sekarang, ketiga pendidikan formal atau non formal, 4 pengalaman hidup masa lalu maupun sekarang, yang 5 lingkungan hidup masa lalu ataupun yang sekarang. Selanjutnya yaitu ada yang ke-7, pergaulan, yaitu baik di lingkungan masyarakat sekitar maupun di tempat kerja. 8, hasil olah pikir, motivasi, inovasi, dan lainnya. Ke-9, pengaruh media baik cetak maupun elektronik. Yang 10, faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, terima kasih. Senang bertemu dengan kalian. Saya sebagai yang terakhir, saya akan menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.